Halo, halo, Bung Rocky. Ketemu kita di awal pekan hari Senin ya, nuansanya biru. Jadi blue mandi atau apa? Ya, biru biru itu banyak tandanya, tapi selalu kalau orang bilang out of the blue, artinya tiba-tiba ide itu datang entah dari mana tuh. Ya, out of the blue ya kita ya. Oke. Tapi kita akan ngomongin soal Presiden Jokowi yang saya jujur nggak habis pikir ini. Ternyata soal 3 periode ini diulang lagi oleh Presiden Jokowi, dan ini dia bertemu dalam musyawarah rakyat yang kemarin kita omongin ya, musra atau apalah gitu namanya itu ya, kemarin di Arca Manik Bandung. Dan dia menyatakan bahwa ya soal wacana dalam negara demokrasi itu boleh orang merencanakan soal 3 periode, tetapi dia menegaskan bahwa dia sendiri tidak mau 3 periode. Nah, saya percaya yang omongan pertama bahwa yang soal demokrasi itu karena diulang-ulang ini beliau konsisten bahwa itu memang boleh 3 periode. Tapi yang bahwa beliau tidak mau 3 periode ini berdasarkan bacaan kita terhadap yang dilakukan oleh Pak Jokowi selama ini, kita mesti artikan secara terbalik. Gitu ya, Bung Rocky. Iya, kalau sekarang dia bukan lagi terbalik, dia memang menginginkan itu secara letterlek gitu, secara harafiah. Karena dia bilang begini, ya itu hanya wacana dan memang konstitusi melarang, tetapi kehendak rakyat harus dihormati itu. Jadi dia menunggang pada kehendak rakyat yang sebetulnya kehendak relawan dia tuh, kan itu konyolnya kan. Jadi apalagi pakai nama musyawarah rakyat ya sekarang. Iya, itu yang dia maksud begitu, bahwa kalau musyawarah rakyat menginginkan, lo musyawarahnya siapa? Ini musyawarah yang dibuat sendiri oleh dia, kan itu konyolnya. Coba musyawarah LSM misalnya, kan lain lagi itu. Atau kalau mau sekalian referendum aja tuh. Tetapi saya dari dulu kita anggap bahwa Presiden Jokowi kekurangan pengetahuan, itu soalnya, atau itu sialnya. Dan itu faktualnya begitu. Beliau nggak paham hal yang disebut demokrasi itu. Argumen Pak Jokowi adalah ya kalau yang menginginkan percepatan boleh, kenapa perpanjangan nggak boleh? Loh, demokrasi itu nggak boleh diperpanjang. Kan inti dari demokrasi adalah pemilu yang rutin, itu satu. Yang kedua, kalau bisa percepat perubahan elit, sirkulasi elit namanya. Memperpanjang itu artinya tidak memungkinkan sirkulasi elit. Jadi hal yang mendasar, yang elementer, presiden nggak paham kan. Jadi kita ngerti lah kenapa dia nggak paham. Karena dia kekurangan pengetahuan. Masalahnya adalah orang di sekitarnya juga kekurangan pengetahuan. Kan itu intinya kan. Kalau misalnya dia tanya pada wartawan senior, boleh nggak tuh saya ngomong begitu? Tentu dia harus berpikir ulang karena dia adalah presiden. Kalau rakyat biasa bilang ya kita ingin Pak Presiden 3 periode, ya boleh karena rakyat nggak ngerti apa perintah konstitusi kan, dan tidak diperintahkan oleh konstitusi pada rakyat. Konstitusi memerintahkan presiden untuk taat pada konstitusi. Konstitusi bilang 2 periode maksimal. Lalu presiden bilang ini kehendak rakyat. Loh, kehendak rakyat itu yang dia maksud adalah kehendak dari musyawarah rakyat. Boleh nggak? Boleh. Tapi kita lihat musyawarah itu siapa yang bikin? Ya dia yang bikin. Jadi Presiden Jokowi menghendaki musyawarah rakyat supaya dia dipilih 3 kali itu. Dan dianggap itu rakyat. Loh, itu musyawarah rakyat, musyawarah relawan bahkan. Musyawarah buzzer. Masa pakai musyawarah buzzer? Nah, pasar-pasar ini yang memang menjilat. Jadi orang yang kekurangan pengetahuan selalu pas dengan para penjilat kan. Ini klop lah antara kemampuan para buzzer ini untuk mendorong presiden menjadi otoriter dengan ambisi presiden untuk menjadi otoriter. Kalau kita pakai teori filosofi ini udah masuk pada bukan lagi oligarki, udah aristokrasi dan sebentar lagi jadi monarki itu. Ini kekurangan pengetahuan atau pura-pura tidak tahu? Ini 2 hal yang berbeda loh, Bung Rocky. Kalau kekurangan pengetahuan, orang tidak tahu itu nggak ada hukumnya. Dalam agama juga orang nggak berdosa, orang nggak tahu ya. Tapi kalau pura-pura tidak tahu itu beda hukumnya gitu. Kalau kekurangan pengetahuan itu tukang bakso yang diledek-ledek ke Ibu Mega nggak ada soal. Ini presiden tidak boleh kekurangan pengetahuan, apalagi dia pura-pura tidak tahu. Tapi saya kira kekurangan pengetahuan dan pura-pura tidak tahu sama aja tuh. Intinya sama aja tuh. Jadi ambisi ini yang membuat kita silahkan deh Pak Presiden mau ngapain sih? Anda kan punya seluruh kapasitas untuk melakukan itu tuh. Bikin aja dekret bahwa mulai sekarang tidak akan ada pemilu, kan selesai, lebih aman kan. Supaya orang tahu betul bahwa kedunguan itu memang sejajar dengan ambisi tuh. Jadi orang yang ambisius itu ya seringkali orang dungu.
sebetulnya tuh. Apalagi kalau pejabatnya setara presiden. Itu. Jadi kita bisa terangkan ini sebagai ya paradoks dari seseorang yang dipilih oleh rakyat dan akhirnya mendunggangi rakyat atas ambisinya sendiri itu. Ya, enggak, tapi kan ini ada bahayanya kalau kemudian publik menafsirkannya secara berbeda. Kan atas nama demokrasi, jadi kita boleh melakukan apa saja. Itu kan bisa aja begitu ditafsirkan. Tapi kemudian ketika publik melakukan apa saja, mereka sendiri mulai menghadapi realitas, loh, ini banyak sekali kita ketika melakukan kritik saja, seperti kemarin dikatakan oleh salah satu orang BPIP ya, namanya Romo itu, Romo Benis, dia menyatakan kritik boleh, tapi asal sopan. Nah, itu kan jadi orang bingung, jadi sebenarnya mana yang benar ini? Ya ini satu periode ketika seluruh kedunguan itu tiba-tiba muncul tuh. Atas nama demokrasi boleh, iya, tapi ini bukan atas nama demokrasi ini. Ini atas nama kedunguan, maka ketentuan konstitusi bisa dilanggar oleh kepentingan konstituen. Kan itu intinya tuh. Jadi hal-hal semacam ini nih, atau apa namanya, boleh mengkritik tapi sopan santun itu kemunafikan dalam politik tuh. Kan dianggap apa yang disopankan artinya jangan mengkritik kan. Boleh mengkritik tapi sopan artinya jangan mengkritik. Kan gampangnya begitu tuh. Tapi kita tahu ini satu paket kedunguan istana yang akhirnya diedarkan oleh mereka yang sebenarnya paham tentang fungsi kritik dalam demokrasi itu. Jadi macetlah grammar demokrasi kita tuh. Dan kalau kita lihat misalnya para pendiri kita, para pendiri bangsa ini menginginkan supaya kekuasaan itu dikendalikan, supaya kekuasaan itu tidak overmacht, supaya tidak melampaui batas-batas demokrasi. Sekarang Presiden Jokowi mau melampaui itu dengan dalil itu kehendak rakyat yang adalah kehendak dia sendiri yang dibuat melalui musyawarah rakyat. Jadi seolah-olah musyawarah rakyat ini adalah peristiwa nasional, padahal itu peristiwa segelintir orang. Beberapa akademisi dungu juga itu ada di situ kan. Jadi itu intinya tuh. Iya. Ini bahaya sekali ya, kalau sampai ada orang presiden seperti ini gitu. Iya, ya udah kita kan sebetulnya kalau kita terangkan bahwa ngapain Presiden Jokowi mesti ada di musra setiap hari itu musyawarah rakyat, kan dia akan keliling kan. Oh karena ini kepentingan rakyat. Lalu kita lihat panitia siapa? Itu orang-orang yang dari awal memang menginginkan supaya Presiden Jokowi itu buta warna, buta politik sehingga mudah dikendalikan kan. Kan ini orang-orang panitia yang disogok oleh oligarki supaya jangan sampai Presiden Jokowi lepas dari genggaman oligarki itu. Jadi kacung yang kemudian bersama-sama dengan petugas partai lalu merasa bisa menentukan isi demokrasi kan. Kan ini soalnya. Jadi kedangkalan, kalau saya pakai istilah yang lebih bermakna, ini pendangkalan terjadi pada mereka yang memang udah dangkal gitu. Oke, dan ini kan kita tahu lah bahwa semacam ini apa yang diucapkan oleh Pak Jokowi, apa yang diucapkan oleh para relawan itu kan sudah diskenariokan gitu, mesti beda skenario. Ya, skenario Sambo ya, bukan beda dengan skenario Duren 3. Ini skenario Arca Manik gitu ya. Pak Jokowi teriak bahwa dia tidak mau 3 periode, tapi kemudian relawan menyatakan 3 periode dan sebagainya gitu. Itu tahulah, itu sudah disiapkan sebelumnya. Partiturnya juga sudah disiapkan. Ya simulasinya dibikin 3 hari sebelumnya tuh. Nanti Anda bertanya ya, nanti saya menjawab. Kira-kira begitu. Pak Jokowi nanti akan ada seseorang yang akan naik ke panggung, Anda panggil supaya Anda bertanya, dia jawab. Ini simulasi yang lebih buruk dari simulasi Sambo tuh. Kalau simulasi Sambo itu karena keterdesakan, maka dibikin simulasi yang berbahaya dan bohong. Kalau ini nggak ada keterdesakan tapi direncanakan supaya kan buruk banget kan from Sambo to Joko akhirnya. Jadi bisa kita simpulkan bahwa skenario 3 periode lebih buruk dari skenario Verdi Sambo ya. Ya Verdi Sambo skenario-nya terbaca karena tidak rapi. Kalau ini betul-betul rapi, untuk apa? Untuk mengkudeta demokrasi atau constitutional coup biasanya disebut begitu. Ya. Jadi seolah-olah ini biasa. Loh, kalau yang bicara presiden itu artinya dia menghendaki 3 periode tuh, jangan usah basa-basi kan. Jadi bilang aja bahwa saya ingin 3 periode, maka saya akan atur MPR supaya pilih saya, atau saya keluarkan dekret supaya tidak ada pemilu misalnya, kan gampang itu. Ya. Oke, jadi clear ya beberapa rangkaian nih Bung Rocky ya, pertemuan musyawarah dan kemudian Ganjar kemarin ke UNER dan sebagainya. Ini menunjukkan seperti yang kita tesis Anda kemarin bahwa ini sudah perang terbuka lah antara Bu Megawati dengan Pak Jokowi ya. Clear ini mereka akan
akan berhadapan dan ada kubu yang berbeda? Ya udah pasti Jokowi akan bikin bloknya sendiri. Dan bloknya itu dihuni oleh manusia-manusia yang tingkat pengetahuannya itu terbatas itu. Dan kemampuan untuk memperlihatkan perspektif juga nggak ada tuh. Dan di dalamnya banyak akademisi dari Universitas Indonesia bahkan tuh yang berupaya untuk memonopoli wacana. Tapi itu kan nggak mungkin berlangsung lama. Kan tergantung pada berapa dana yang disediakan oleh oligarki. Jadi kalau dia terlalu panjang justru kelihatan bahwa memang ini proyek oligarki. Jadi akademisi-akademisi UI ini disewa oleh oligarki sebetulnya untuk membenarkan proyek 3 periode itu kan. Nah di situ dungunya tuh. Dan kalau kita misalnya secara lebih fair untuk menempatkan problem Jokowi atau Jokowi paradoks ini, yang lebih berbahaya lagi nih menteri-menteri yang tahu bahwa ini bermasalah tapi diam aja kan. Kalau yang lain mungkin Erick Thohir nggak paham juga yang beginian nih. Tapi kayak Ganjar kan paham itu. Dia mesti tegur dong Pak Jokowi nggak benar tuh kalau walaupun saya ingin dicalonkan tapi masa cara mengucapkannya begitu. Kalau rakyat menghendaki padahal itu musyawarah rakyat yang dibuat dia sendiri. Demikian juga Sri Mulyani paham tentang demokrasi. Masa diem doang gitu. Apalagi Mahfud MD itu. Siapa lagi itu? Ya mungkin ada 3 orang di kabinet yang masih kita tahu mengerti tentang cara bernegara yang beradab. Jadi kalau kabinet ini menteri-menteri yang saya anggap akademisi itu tidak kasih teguran pada presiden, artinya dia memang menyetujui kebiadaban dalam politik istana kan. Kita mau tunggu Sri Mulyani ngomong apa, orang yang paham tentang demokrasi, human rights, environmental imperatif macam-macam itu. Siapa lagi yang paham? Ya, tadi saya sebut Mahfud. Coba ingat-ingatan saya siapa yang paham. Atau memang semuanya nggak paham sebetulnya. Sehingga diam-diam aja kan. Kan ini bukan bahaya, tapi ini saya mau cari kata, kalau bahaya ya kita tahu di mana bahayanya. Kalau absurd kita tahu di mana. Tapi ini orang-orang yang kayak dihipnosis itu untuk jadi dungu kan. Ya, kan ya. Ini masalahnya. Ini PhD bertebaran di istana. Tapi kok tiba-tiba jadi bodoh. Sama seperti ketika Führer Nazi ini, Hitler menyihir satu bangsa Jerman, padahal bangsa Jerman itu bangsa yang terdidik tuh, mengerti asal usul demokrasi, filsufnya banyak di situ. Tapi disihir oleh Hitler, semua jadi lumpuh gitu, jadi dongo itu. Kan itu juga berlaku di sini ya. Little Hitler is in power itu. Oke, saya kira gini, saya masih punya harapan kan ini karena sama-sama skenario 3 periode sama skenario Sambo. Skenario Sambo kan Pak Mahfud kemarin banyak bocor-bocorkan gitu ya, yang terjadi. Mudah-mudahan dalam waktu dekat Pak Mahfud juga mulai nih bocor-bocorin gitu apa sebenarnya yang terjadi dengan skenario 3 periode ini. Iya, Mahfud juga kalau nggak ngomong jadi dungu juga kan di situ kan. Ya. Ngomong nanti. Iya, tapi pasti saya dibulikan. Anda asal meledek orang yang tidak beradab. Ya ini juga wacana. Saya juga cuma berwacana. Kan semua kita bikin hipotesis. Kita mau, ya. Demokrasi bebas. Ya jadi silakan. Ini kesempatan saya untuk menghina-hina juga. Tapi kita tunggu argumen. Saya percaya bahwa orang semacam Pak Mahfud itu punya argumen. Karena beliau adalah akademisi. Saya lebih lihat Pak Mahfud sebagai akademisi daripada sebagai politisi gitu. Demikian juga Sri Mulyani itu. Kalau 2 orang ini bicara aja ya oke, ada balancing lah di kabinet. Bahwa nggak semua orang itu membebek pada Jokowi kan begitu kira-kira kan. Tapi kalau enggak ya memang bebek juga. Ya. Nah kalau ini kan kelihatannya semakin nyata ya. Kita udah mulai terbayang ya skenario-nya seperti apa. Kalau dulu kan masih disama-samakan, tapi sekarang ini dengan data musrah, dengan pernyataan setidaknya dalam sepekan ini atau dalam 2 pekan ini Pak Jokowi 2 kali mengulang hal yang sama, pernyataan sama. Jadi artinya udah firm, ini langkah yang akan diambil oleh Pak Jokowi. Ya berkali-kali juga kita harus katakan bahwa kedunguan bisa diucapkan berkali-kali oleh seseorang yang betul-betul punya ambisi kan. Tapi sekali lagi saya bicara di sini selalu dalam perspektif nggak ada soal dendam atau memaki-maki seorang. Hanya ingin menundukkan yang disebut imperatif dari demokrasi itu, dan itu yang mesti kita dalilkan. Dan pemikir bangsa kita itu dengan gembira menghasilkan demokrasi, berupaya untuk baca semua literatur, mengajarkan kita tentang human rights, tentang sirkulasi elit, tentang justice segala macam. Kenapa tiba-tiba rejim ini jadi buruk dan jadi bodoh itu kan? Dan pengikut-pengikutnya juga nggak ada yang kasih semacam ya critical point of view pada Pak Jokowi. Pak Jokowi jangan ngomong gitu.
Kalau rakyat bolehlah, tapi Pak Jokowi kan presiden. Jadi kita justru mau selamatkan presiden dari biografi berikut yang akan ditulis oleh para peneliti bahwa ini presiden yang dungu demokrasi itu, atau demokratik apalah idiot apa itu. Tapi kan ingin sebetulnya kita lihat di ujung pemerintahan Pak Jokowi ada kecerahan konseptual dari beliau yang udah matang berdemokrasi, lalu dia ucapkan sesuatu yang membuat kita bangga bahwa oh ini presiden yang berpikir tentang konstitusi, tentang keadilan sosial. Itu nggak terlihat. Ya, oke. Jadi saya kira ini kita udah bisa menduga bahwa akan semakin ditingkatkan gasnya gitu ya. Persneling 4 ini saya kira dari Pak Jokowi soal 3 periode ini kalau kita lihat. Iya, kelihatannya personil 4 dan jalan menurun itu. Jadi akan kenceng banget tuh. Oh, jalan menurun, bukan jalan menanjak ya? Ini jalan menurun. Kalau menanjak itu gigi 1, saya lupa juga ya, Iya, itu dia kan ingin speed up itu, dan ya udah, bumping di dalam demokrasi itu juga akan disebabkan oleh kekacauan ide semacam ini. Nah, kita tunggu misalnya bagaimana DPR menanggapi itu. Mestinya di dalam pemerintahan yang beradab, DPR mestinya udah panggil presiden. Anda itu melanggar konstitusi. Oh enggak, nanti presiden bilang, kan ini wacana. Oh iya, Anda nggak boleh karena Anda presiden. Anda nggak boleh wacanakan itu. Karena itu artinya Anda mendorong hal-hal yang bertentangan dengan konstitusi kan. Coba kita mau lihat apakah berani DPR panggil presiden untuk prinsip-prinsip yang mendasar semacam ini. Saya agak ragu, Bung Rocky. Kalau memanggilnya bisa hadir, tapi mungkin yang muncul bukan kritik, tapi puja-puji malahan. Wah, iya Pak Presiden, benar itu. Karena kami juga wakil rakyat akan mendorong itu. Ya. Jadi nanti DPR juga kasih pembenaran. Menurut penilaian wakil rakyat, kedaulatan itu ada di tangan kami. Kira-kira begitu. Itu juga makin dungu lagi itu. Ya. Rakyat nggak pernah menyerahkan kedaulatan. Yang diserahkan rakyat selama 5 tahun itu kepentingan politik dia tuh, bukan kedaulatan. Tapi sama lah, ini eksekutif, legislatif, yudikatif itu mengalami pendangkalan, ironinya begitu tuh. Dan ya udah, sinopsisnya kan gampang, karena memang nggak ada pekerjaan untuk berpikir di istana tuh, dilarang berpikir bahkan. Ya, oke. Baik, terima kasih Bung Rocky. Jadi saya sendiri jujur sampai sekarang kehabisan kata gitu. Jadi modal saya cuma bertanya saja kepada Anda, kenapa sampai terjadi seperti ini pada Pak Jokowi? Ya, itu kalau satu istilah disebut banality of evil, itu kedangkalan, bahkan kejahatan pun udah jadi sangat dangkal itu. Nggak ada lagi refleksi itu. Kira-kira itu. Nah. Tapi sekali lagi, yang kita bahas hari ini adalah upaya untuk menyelamatkan bangsa ini dan menyelamatkan reputasi presiden yang akan jadi buruk nanti. Bahwa dia nggak mengerti demokrasi. Satu waktu orang akan bilang begitu. Jadi berubahlah Pak Jokowi. Ya, cuman ya satu hal yang saya amati, Anda belum bisa melakukan seperti yang dikatakan oleh Romo Beni Susetio dari BPIP bahwa mengkritik secara sopan. Ya, itu artinya orang munafik aja yang kritik secara sopan. Oke, Bung Rocky, dan kita terus gaungkan 50%. Yes.